Selamat datang! Kali ini kita akan bedah tuntas laporan keuangan tahun 2025 dari salah satu raksasa properti di Indonesia, yaitu Pani. Oke, jadi pertanyaan utamanya simpel aja ya. Apakah tahun 2025 itu tahun yang sukses buat Pani? Nah, kita akan cari jawabannya bareng-bareng dengan melihat langsung data keuangan mereka. Yuk kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke angka-angkanya, kita kenalan dulu sedikit. Sebenarnya, seberapa besar sih Pani ini? Jadi, Pani itu bukan cuma satu perusahaan tunggal ya. Pani itu semacam induk dari banyak sekali anak perusahaan, yang kalau digabung, jadilah sebuah kerajaan properti yang raksasa. Nah, biar kebayang skalanya, coba lihat tabel ini. Ini baru 3 contoh anak perusahaannya aja loh, dan nilai asetnya masing-masing itu udah triliunan rupiah. Jadi bisa dibayangkan kan, seberapa besar skala bisnis yang kita bicarakan di sini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih hasil akhir kinerja mereka di tahun 2025? Ujung-ujungnya yang paling penting buat perusahaan kan laba bersihnya. Pertanyaannya, apakah mereka dapat untung lebih banyak atau malah lebih sedikit dari tahun sebelumnya? Dan grafik ini menjawab semuanya dengan sangat jelas. Labanya itu bukan cuma tumbuh, tapi meroket. Lihat aja bedanya antara batang biru di 2024 sama yang oranye di 2025. Jauh banget kan? Kalau mau diangkakan, pertumbuhannya itu mencapai plus 127%. Wow, itu artinya labanya lebih dari 2 kali lipat, hanya dalam waktu 1 tahun. Luar biasa. Dan biar jelas ya, angka-angka ini bukan karangan. Semuanya kita ambil langsung dari sumber resminya, yaitu laporan laba rugi perusahaan yang sudah diaudit. Ini ibaratnya rapor keuangan mereka. Oke, laba meroket. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Kok bisa lompatannya setinggi itu? Nah, ceritanya itu dimulai dari sini, dari pendapatan. Disinilah mesin penggerak utamanya. Lihat grafiknya lagi. Total pendapatan atau uang yang masuk ke perusahaan itu melonjak drastis. Dari 2,8 triliun di 2024 naik jadi 4,3 triliun rupiah di 2025. Jadi, dari mana datangnya laba? Konsepnya sebenarnya sederhana. Kita ambil total uang yang masuk, yaitu 4,3 triliun, terus kita kurangi dengan biaya-biaya langsung untuk bisa menghasilkan uang itu, yaitu sebesar 1,7 triliun. Nah, selisihnya itulah yang jadi laba kotor. Laba itu kan cerita kinerja selama 1 tahun. Tapi kalau kita mau tahu seberapa kokoh perusahaannya untuk jangka panjang, kita perlu lihat fondasinya. Nah, kita akan lihat 2 hal penting di sini. Pertama itu aset, yaitu semua yang dimiliki perusahaan. Yang kedua adalah liabilitas, yaitu semua utang perusahaan. Ini semacam potret kesehatan keuangan mereka di akhir tahun. Dan angkanya wow, total nilai dari semua yang Pani miliki, mulai dari kas, tanah, bangunan, semuanya itu mencapai 50,5 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Nah, kalau yang ini adalah kekayaan bersihnya atau biasa disebut ekuitas. Ini adalah nilai yang tersisa kalau semua aset dikurangi semua utang. Dan angka ini juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat sepanjang tahun. Oke, kita udah lihat labanya, pendapatannya, sampai fondasi keuangannya. Jadi, kesimpulannya apa nih? Apa poin penting yang bisa kita ambil? Jadi kalau kita rangkum, 2025 itu adalah tahun yang luar biasa kuat buat Pani. Titik. Labanya meroket lebih dari 2 kali lipat, pendapatannya melonjak tinggi, dan fondasi keuangannya juga terbukti sangat kokoh. Kinerja yang super solid ini tentu jadi bekal yang bagus buat masa depan. Tapi ini juga meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Setelah tahun yang secemerlang ini, kira-kira apa langkah Pani selanjutnya di tengah pasar properti Indonesia yang selalu dinamis?